Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik merupakan bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya itu sendiri. Unsur intrinsik harus ada dalam sebuah karya. Jika salah satu unsur tidak dicantumkan, maka di tulisan tersebut tidak bisa disebut karya sastra. Nah, apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Yaitu ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan diksi. Pengertian tema. Tema merupakan makna, jiwa cerita, ide cerita yang disampaikan baik secara implisit maupun eksplisit. Melalui tema, pengarang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hidup dan kehidupan. Yang kedua ada alur. Menurut Priyanti, pada tahun 2010, halaman 112 mengatakan bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan demikian, penampilan peristiwa demi peristiwa yang hanya mendasarkan diri pada urutan waktu saja belum merupakan alur. Yang ketiga itu penokohan. Istilah penokohan digunakan dalam tulisan ini karena istilah tersebut mempunyai pengertian yang lebih luas daripada tokoh dan perwatakan. Istilah penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Pesan tersebut dapat berupa ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Amanat dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Yang kelima, pengertian latar. Latar adalah segala sesuatu yang melingkungi diri para tokoh, seperti tempat, waktu, dan lingkungan sosial atau suasana. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat berkaitan dengan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berkaitan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar sosial berkaitan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi. Dengan demikian, sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Yang ketujuh, diksi. Diksi bukan hanya berarti memilih kata. Pengertiannya jauh lebih luas dari itu. Istilah ini bukan hanya dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang perlu dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, melainkan juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai prosa fiksi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.